ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا. Seorang sahabat, ya, seorang sahabat Julaibib radhiyallahu an. Ya, mungkin kita jarang dengar ya, Julaibib radhiyallahu an. Seorang sahabat yang di masa itu Julaibib ini orang nggak punya jabatan, orang rendah, nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, nggak terkenal, namanya nggak terkenal di kalangan sahabat. Bahkan Ibnu Hajar katakan majhul nasabah. Artinya apa? Nggak diketahui nasabnya, nggak diketahui. Masya Allah. Tapi Nabi ini walaupun orang nggak dikenal seperti ini, Nabi sayang, cinta kepada orang yang nggak dikenal, ya Allah. Bahkan kalau dalam kitab disebutkan Julaibib ini dia kalau berjalan orang tertawa, kemudian ngejek. Kenapa? Saking pendeknya, saking kurusnya. Ya mirip-mirip Ustaz Ridwan lah, radhiyallahu an. Tapi saya mudah-mudahan kita dirahmati Allah insyaallah. Nah, kemudian hitam luar biasa Julaibib radhiyallahu an. Jadi kalau ini Julaibib ini lewat, banyak orang yang ngejek-ngejek beliau. Tapi Nabi walaupun dia tak terkenal di kalangan sahabat, tapi Nabi sayang sama ini sahabat. Buktinya apa? Buktinya Nabi mengeluarkan satu kalimat yang istimewa. Hadza minni wa ana minhu. Hadza minni wa ana minhu. Dia adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimat indah kepada orang yang enggak dikenal oleh baginda Nabi Muhammad. Sampai di situ saja? Oh tidak. Akhirnya Julaibib radhiyallahu an, walaupun dia tidak terkenal di kalangan sahabat radhiyallahu an, tapi cintanya tetap tidak luput, tidak berkurang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat-sahabat ini atau orang-orang di sekelilingnya baginda Nabi Muhammad jika ingin menikahkan putrinya biasanya datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya untuk apa? Untuk mengambil keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, zawaj ya Rasulullah, ya tolong nikahkan ibnati, tolong nikahkanlah putriku wahai Rasulullah untukmu. Jadi putrinya untuk dinikahkan bersama untuk kepada Rasulullah SAW. Akhirnya apa kata Nabi? Naam, aku akan menikah dengan anakmu, tapi bukan untukku. Untuk apa? Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Julaibib radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena kalau wanita memandang wajah ini sahabat nggak ada yang mau, saking jeleknya lah itu lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, akhirnya ini orang mikir-mikir. Apa katanya? Wahai Nabi, nantilah dulu, karena putriku ini aku mau serahkan sama engkau. Kenapa engkau kasih dengan orang yang kayak begitu menurut pandangan dia? Nah, kalau begitu ya hai Nabi, aku musyawarahkan dulu kepada istriku sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya ini orang datang ke istrinya. Kemudian wahai istriku, ini aku sudah tawarkan putri kita kepada baginda Nabi Muhammad, tapi Nabi malah menyuruh putri kita menikah dengan seorang laki-laki Julaibib. Apa kata istrinya? Enggak mau aku. Itu orang jelek, pendek lagi. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Dihina-hina. Ya, akhirnya putrinya mendengar percakapan orang tuanya, kemudian keluar dan berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, engkau tahu siapa yang mengatakan itu? Engkau tahu bagaimana derajat orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau ini berkata, pasti ada keberkahan di situ. Subhanallah. Kalau ada perempuan kayak gini Ustadz mau lah ya. Subhanallah. Ya insyaallah. Ya Ustadz ini mau juga kayaknya. Luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya ya ini perempuan dinikahkan oleh seorang laki-laki bernama Julaibib radhiyallahu
radhiyallahu an. Wah, kenapa? Karena ini yang nyuruh adalah manusia yang paling mulia daripada seluruh manusia, sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya lihat apa yang dibuat Nabi saking cintanya kepada orang yang nggak dikenal di kalangan sahabat, nggak dikenal. Mungkin orang nggak percaya kalau Nabi itu cinta sama orang yang kayak begini. Akhirnya apa? Dalam riwayat Baihaqi disebutkan ini kedua orang ini menikah, kemudian Nabi mendoakan, ya Allah, wala saufa yu'tika fatarda. Kalau Nabi minta fatarda. Apa kata Nabi? Allahumma sabba alaihimal khaira sabba wala taj'al aishahuma kadda. Sallallahu doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sabba alaihimal khair, berikanlah keberkahan keduanya ya Allah. Sabba yaitu ya keberkahan yang banyak. Subhanallah, melimpah-melimpah. Wala taj'al alaihim aishima, jangan kau jadikan kehidupan mereka ya Allah kadda. Ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kau jadikan kehidupan keduanya menjadi susah sebenar-benarnya kesusahan. Hadirin, Bapak Ibu yang rahmati Allah, doa baginda Nabi Muhammad. Kenapa Nabi mengeluarkan doa ini? Saking cintanya kepada orang yang enggak dikenal di kalangan sahabat, tapi Nabi pernah bilang, hadza minni wa ana ma'ahu. Dia bagian dariku dan aku pun bagian darinya. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya enggak lama kemudian Julaibib radhiyallahu an sudah baru pengantin baru datang seruan untuk perang. Akhirnya terjadilah perang. Di peperangan itu meninggallah Julaibib radhiyallahu an. Baru pengantin baru. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah, akhirnya Nabi ketika selesai perang mencari sahabat-sahabatnya. Selalu Nabi cari sahabatnya. Mana sahabat? Cari mana sahabat ini? Ini ya Rasul. Mana ini? Baru sahabat-sahabat ini ya Rasulullah, ini ya Rasulullah. Terkadang dalam peperangan itu tertutup oleh darah, tertutup oleh mayat-mayat orang kafir Quraisy. Kemudian tertutup sehingga tidak nampak itu jasad sahabat. Kemudian ditanya, kemudian sahabat ini ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ada yang kurang lagi? Enggak ada. Ada yang lain kurang kata Nabi? Tidak ada ya Rasulullah. Ada kata Nabi. Inilah orang yang dikenal sama sahabat begitu. Siapa itu? Mana Julaibib katanya. Subhanallah. Mana Julaibib radhiyallahu an. Ini orang enggak dikenal tapi Nabi minni wa ana ma'ahu. Subhanallah. Dicari. Akhirnya dicari. Ternyata Julaibib itu meninggal dunia di tengah-tengah, kemudian dikeliling Julaibib radhiyallahu an ada musuh orang Quraisy sebanyak 7 orang. Bimakna kata Nabi, berarti dia telah membunuh 7 orang ini, kemudian dia terbunuh di tengah-tengah. Hebat enggak Julaibib? 1 orang dia bisa bunuh 7 orang Quraisy. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi sendiri yang menggali makamnya Julaibib. Ya, Nabi sendiri yang menggali. Bahkan kalau seandainya kita ada mayat itu kerenda itu pakai kayu, ya dulu pakai kayu atau sekarang pakai besi dan sebagainya. Tapi biasanya begitu di zaman Nabi, pakai kayu atau sahabat. Tapi kali ini tidak. Julaibib ini dipegang oleh tangan mulia Rasulullah. Dipegang oleh tangan mulia Rasulullah, tidak boleh dengan kayu ataupun kerenda pada saat itu. Dibawa sama Nabi. Sampai itu saja? Tidak. Nabi turun ke liang lahat meletakkan jasad di Julaibib radhiyallahu anhu. Untuk apa Nabi ini buat? Orang nggak terkenal. Untuk menyenangkan umatnya. Mau nggak terkenal, mau nggak yang terkenal, tetap semuanya adalah kita dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang rahmati Allah, maka salah satu datangnya kita ke sini, jangan putus asa, jangan beranggapan apapun. Kita insya Allah datangnya kita sini, apalagi 40 hari 40 malam. Pastilah walaupun kita tidak melihat Nabi, tapi kita tetap dicintai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan insya Allah tausiah yang singkat ini bermanfaat. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.